Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman di sana senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki serta keberkahan padanya. Pada video kali ini kita akan lanjutkan pelajaran kita yang dimana pada video ini kita akan masuk ke kaidah yang baru atau kaidah yang keempat, yaitu al-fa'ilu atau subjek. Pada video sebelumnya kita sudah selesai dengan membahas soal terakhir, yaitu latihan ketujuh yang berkaitan dengan pembagian fiil berdasarkan zamannya. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan kami, maka kami sarankan untuk menyaksikan video-video pembelajaran sebelumnya karena pembelajaran ini adalah pembelajaran yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Sehingga dengan teman-teman menyaksikan video sebelumnya, maka akan teman-teman dapati pemahaman yang utuh dan sempurna. Dan bagi teman-teman yang memiliki bukunya, maka kami sarankan untuk menghadirkan bukunya sehingga teman-teman bisa mendapatkan faedah yang lebih dan memudahkan bagi teman-teman semuanya dalam menyimak. Dan kami juga mengingatkan pula bagi teman-teman semuanya untuk senantiasa mensupport dan mendukung kami. Semoga channel pembelajaran ini semakin berkembang dan semakin banyak orang-orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Dan jangan lupa untuk membagikannya kepada yang lain agar manfaatnya semakin meluas. Sebelum video pembelajaran kita mulai, maka kami ingatkan kembali kepada teman-teman semuanya dan kita semuanya untuk senantiasa mengikhlaskan niat belajar kita karena Allah Subhanahu wa taala, karena niat ikhlas karenanya merupakan sebab terbesar dibukakannya pintu pemahaman. Sehingga dengan itu kita harapkan pemahaman akan kita dapatkan setelah mempelajari video ini. Baiklah teman-teman, kita mulai pembelajarannya. Silakan buka buku halaman 26, ya masih di An-Nahwul Wadhih jilid pertama, halaman 26 bagian bawah. Di sana tertulis al-fa'ilu, ya, atau subjek. Dan akan kita ketahui lebih jauh insyaallah di kaidah nantinya. Kita baca al-amsilatu, contoh-contoh. Tarol usfuru. Asani, yang kedua. Jara al-hisanu. Asalisu, yang ketiga. La'ibal waladu. Ar-rabi'u, yang keempat. Ya'umus samaku. Al-khamisu, yang kelima. Yalsa'ul ba'udu. As-sadisu, yang keenam. Ta'kulul bintu. Baik, ini adalah di antara beberapa contoh yang dituliskan oleh penulis terkait dengan fa'il. Lalu apa itu fa'il? Baik, silakan teman-teman bergeser ke halaman selanjutnya, halaman 27. Di sini ada kaidah. Ya, al-qaidah. Al-fa'ilu, fa'il adalah ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla 'ala allazi fa'ala al-fi'la. Yang disebut fa'il adalah isim marfu. Ya, kita sudah bahas apa itu isim ya. Isim itu ya ini sekedar untuk memurojaah, untuk mengulang kembali pelajaran. Ya, siapa tahu ada teman-teman yang baru bergabung dan belum tahu apa itu isim, atau teman-teman yang sudah mengikuti pelajaran ini dari awal namun masih samar-samar dan mungkin ada yang lupa tentang isim. Ya, isim adalah kullu lafdhin yadullu 'alal insani awil hayawani awil nabati awil jamadi aw syai'in akhar. Jadi yang namanya isim adalah setiap lafadz yang menunjukkan kepada seseorang atau binatang
atau tumbuhan, ya tanaman, atau jamat, benda-benda, au syai'in akhar atau lainnya. Jadi semua lafaz yang teman-teman dapatkan dan menunjuk atau merujuk kepada salah satu dari yang tadi kami sebutkan maka disebut isim. Ya, jadi isim ya bisa manusia dan bisa lainnya. Ismun marfu ya, marfu nanti kita akan jelaskan insyaallah seiring dengan berjalannya waktu apa itu marfu. Taqaddamahu fi'lun yang didahului oleh fi'il. Jadi fa'il itu didahului oleh fi'il. Jadi fi'il terlebih dahulu kemudian fa'il. Ini secara umum ya, secara umum demikian. Meskipun pada prakteknya nanti ya ketika kita sudah semakin jauh belajar, maka nanti ada yang namanya pertukaran. Artinya yang pada asalnya fi'il di depan, kemudian fa'il, akan ada beberapa kondisi di mana fa'il justru di depan, fi'ilnya di belakang. Ya, seperti itu. Namun eh, karena kita masih mengawali, kita masih pemula, maka kita menggunakan yang umum terlebih dahulu. Jadi kebanyakan adalah seperti ini modelnya, yaitu fi'il, kemudian fa'il. Ya, fi'il berdasarkan zamannya kita sudah pelajari pada video sebelumnya, bahkan di kaidah yang ketiga, dan ini adalah kaidah yang keempat, ya baru kemarin. Baik, taqaddamahu fi'lun yang didahului oleh fi'il, wa dalla 'ala allazi fa'ala al-fi'la, wa dalla 'ala dan yang menunjukkan kepada yang melakukan perbuatan, ya. Jadi fa'il adalah isim marfu, ya. Biasanya marfu ini tanda aslinya adalah dhammah, ya. Tanda aslinya adalah dhammah. Nanti kita akan kembali ke contoh biar kita melihat ya. Jadi fa'il adalah isim marfu yang didahului oleh fi'il. Dan fa'il ini menunjukkan kepada yang melakukan perbuatan, melakukan satu pekerjaan, yang melakukan satu kegiatan. Sehingga kita bisa simpulkan yang namanya fa'il adalah subjek atau pelaku. Baik, kita bergeser ke halaman sebelumnya, ya halaman 26. Kira-kira dari 6 jumlah ini, manakah yang bisa disebut sebagai fa'il? Baik, yang pertama, torol usfur. Ya, toro itu artinya terbang. Ya, terbang adalah satu kegiatan, satu pekerjaan. Ya, terbang. Ini adalah fi'ilnya. Ya, ini adalah fi'il. Maka isim yang terletak setelah fi'il disebut fa'il. Ya, ini adalah fa'ilnya. Ya, torol usfuru. Ya, burung itu telah terbang. Ya, usfur kita sudah pernah bahas di video-video sebelumnya tentang makna usfur ya. Silakan teman-teman bisa murojaah dan buka kembali. Kemudian yang kedua, asani jaro al-hisanu. Jaro artinya berlari. Ya, ini adalah bentuk fi'il madhi ya. Ini fi'ilnya. Maka ya al-hisanu adalah kuda ya. Kuda di sini bertindak sebagai pelaku atau ya subjeknya. Kalau misalkan kita buat pertanyaan, jaro telah berlari, maka pertanyaannya adalah siapa yang berlari? Ya, jaro. Misalkan ada orang mengatakan jaro telah berlari, hanya menyebutkan kata kerjanya, telah berlari. Maka yang mendengar akan bertanya-tanya, siapa yang berlari? Ya, karena yang bertanya ini menanyakan tentang pelaku, artinya siapa yang berlari, siapa yang melakukan kegiatan lari tersebut. Maka dijawablah al-hisanu. Ya, maka di sini al-hisan bertindak sebagai
fa'il ya. Isim ya al-hison karena menunjukkan kepada binatang, isim marfu. Nah, ini yang tadi kita sebutkan tandanya adalah dhammah. Ini adalah tanda asli. Ya, tanda aslinya adalah dhammah. Begitu pula al-usfur ya. Al-usfur juga tandanya dhammah. Kemudian asalis, la'ibal walad. La'iba adalah bermain. Ini adalah fiilnya. Ketika kita mendengar kata la'iba, telah bermain, maka pertanyaan yang pertama kali muncul adalah siapa yang bermain? Nah, pertanyaan siapa adalah merujuk kepada pelaku, subjek, orang yang melakukan kegiatan bermain tersebut siapa? Ya, maka disebutkan fa'ilnya al-walad, la'ibal walad, ya anak kecil itu telah bermain ya. Maka al-walad adalah fa'il karena dia isim menuju kepada al-insan ya, orang, dan isim marfu tandanya di sini dhammah. Kemudian ar-rabi, ya'umus samak. Ya'umu artinya berenang atau mengambang ya. Ini adalah makna dari ya'umu, ya'umu. Di sini adalah kata kerjanya. Ini adalah fi'il mudhari, tandanya adalah adanya huruf mudhara'ah di awalnya. Kemudian pertanyaan masih sama pertanyaannya, ya'umu, berenang atau mengambang. Pertanyaannya adalah siapa yang mengambang? Yang mengambang adalah as-samaku, ya, ikan. Maka as-samak disebut sebagai fa'il. Ya, disebut sebagai fa'il atau subjek, ya. Dia isim karena as-samak merujuk kepada binatang dan isim marfu tandanya dhammah. Kemudian yang kelima, al-khamisu, yalsa'ul ba'ud. Yalsa'u artinya adalah menggigit, ya, menggigit, dan ini adalah pekerjaan, ya, satu kegiatan. Masih sama, pertanyaan yang muncul adalah siapa yang menggigit? Ya, yalsa'u menggigit. Siapa yang menggigit? Ya. Siapa yang melakukan kegiatan itu? Maka jawabannya adalah al-ba'ud. Ya, al-ba'ud adalah nyamuk, ya. Nyamuk adalah isim ya karena merujuk kepada binatang dan tandanya dhammah. Kemudian yang terakhir adalah as-sadisu, yang keenam ta'kulul bintu. Ta'kulu ini juga fi'il mudhari ya, diawali dengan huruf mudhara'ah ya, artinya makan. Pertanyaannya, ta'kulu ya sedang makan. Siapa yang sedang makan? Ya, maka perlu dilengkapi, maka harus ada yang melakukan pekerjaan tersebut. Maka disebutkanlah yang melakukan pekerjaan itu, yang sedang makan, al-bintu. Ya, al-bintu adalah fa'il. Kenapa al-bintu adalah isim? Karena dia merujuk kepada seseorang, dan isim, ya al-bintu itu isim karena merujuk pada seseorang, dan marfu, ya isim marfu, tandanya dhammah. Maka al-bintu adalah fa'il. Baiklah teman-teman semuanya, ini adalah penjelasan kita ya tentang kaidah keempat, yaitu tentang al-fa'il atau subjek. Ya, bagi teman-teman yang masih kurang bisa memahami atau belum bisa mendapatkan pemahaman yang utuh, maka silakan diputar kembali, diulang-ulang kembali pelajaran ini. Semoga setelah teman-teman mengulangnya, kemudian mendapatkan pemahaman yang sempurna, sehingga teman-teman bisa mengikuti dan menjawab soal-soal setelahnya. Baiklah teman-teman semuanya, sampai di sini pembelajaran kita. Insya Allah video berikutnya kita akan lanjutkan pada latihan-latihan soal. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya, atas kehadiran dan teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk dukung dan support kami. Semoga semakin banyak manfaat yang didapatkan oleh yang lainnya.
Mohon maaf apabila ada kesalahan, tutur kata dan penyampaian. Kita bertemu di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.